Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini masih dalam rangka edisi belajar di rumah. Jadi kita akan pembahasan latihan soal PAT, penilaian akhir tahun IPA kelas 7 semester 2. Jadi dalam semester 2 ini ada 6 bab yang akan kita berikan latihan soal. Yang pertama bab 1, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian bab 2 tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, bisa mengenai rantai makanan, ekosistem, simbiosis, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian bab 3 tentang pencemaran lingkungan baik air, tanah maupun udara. Bab 4 tentang pemanasan global, efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, dampak dan usaha-usaha mencegah atau menanggulangi pemanasan global. Bab kelima tentang lapisan bumi, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Bab 6 tentang tata surya, bumi, bulan, dan gerhana. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, ada soal seperti ini. Organisme yang hanya memiliki satu sel dinamakan organisme. Pengertian dari yang pertama, multiseluler. Ini merupakan organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Heteroseluler ini artinya sama atau nama lain dari multiseluler. Kemudian yang heterotrof, ini pengertiannya makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Dan yang benar, organisme yang memiliki satu sel yaitu uniseluler. Lanjut ke soal berikutnya. Jika ada soal seperti ini, urutan organisme kehidupan dari terkecil ke terbesar, yang benar adalah, jawabannya adalah yang C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Urutannya seperti itu ya. Jelas sekali. Lanjut ke soal berikutnya. Bagian berikut yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel hewan itu ini ya anak-anak. Jadi membran sel hewan memiliki, sitoplasma hewan memiliki, nukleus hewan memiliki, kloroplas hewan tidak memiliki. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nama lainnya yaitu zat hijau daun. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang simbiosis. Yang merupakan contoh dari simbiosis komensalisme adalah, komensalisme itu pengertiannya hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu bisa tidak untung ataupun untung, yang lain juga sama, tidak untung ataupun tidak dirugikan. Contohnya adalah yang pertama, kita bahas burung jalak dan kerbau. Ini termasuk contoh simbiosis mutualisme karena burung jalak diuntungkan. Yang kedua, cacing pita dengan manusia dalam perut cacingan gitu ya. Jadi ini termasuk contoh simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena manusia dirugikan dengan adanya cacing pita di dalam tubuhnya. Ya, berarti ini salah ya. Kemudian komensalisme, contoh yang ketiga, bunga anggrek dan pohon. Ini termasuk contoh simbiosis komensalisme. Kenapa? Karena bunga anggrek hanya menumpang, menempel, tinggal di pohon. Dia tidak merugikan, atau pohon itu yang ditumpangi tidak merasa diuntungkan. Jadi itu simbiosis komensalisme. Sedangkan yang D, ayam dan ular, ini bukan termasuk simbiosis, tetapi termasuk predasi, hubungan saling makan dan dimakan.
Jadi jawabannya bunga anggrek dan dengan pohon. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 pada gambar berikut adalah, ini nggak muncul gambarnya ya, jadi kita kira-kira aja konsumen tingkat 3. Jadi ada yang pertama itu produsen, kemudian tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ini urutan dari rantai makanan. Produsen ini termasuk tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1. Biasanya yang dimakan oleh tumbuhan itu, yang memakan tumbuhan yaitu belalang, ulat, ya. Kemudian ayam, bisa juga tikus. Itu termasuk konsumen tingkat 1. Yang A jelas salah, B juga salah, C juga salah. Berarti yang termasuk konsumen tingkat 3 adalah ular dan elang atau dinamakan pemangsa puncak. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ular dan elang. Lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang pencemaran udara atau pencemaran lingkungan. Berikut ini merupakan bahan-bahan pencemar udara yang merugikan manusia, kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan merugikan manusia. Nitrogen dioksida ini merugikan, jelas, berarti ini salah. CO2 atau karbon dioksida ini beracun bagi manusia. Yang ketiga, O2 atau oksigen ini bukan bahan pencemar, tetapi melainkan bahan untuk kita bernafas. Benar ya. Kemudian yang D itu CFC, kloroflor, yang bisa digunakan untuk pendingin AC atau lemari es. Ya, ini juga pencemar udara yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi jawaban yang benar adalah O2, nama lainnya yaitu oksigen. Lanjut ke soal berikutnya. Peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan dinamakan, ada pengertian lingkungan udara, dinamakan jelas pencemaran udara. Paham ya? Soal berikutnya. Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik. Yang pertama, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang, bisa. Menutup industri bahan kimia, jelas tidak bisa. Kalau misalnya bahan kimia ditutup, saat kita membutuhkan bahan kimia tidak ada, jadi akan kesusahan untuk mencari bahan kimia yang akan kita butuhkan. Yang ketiga, membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit. Ini tidak mengatasi pencemaran, tetapi menambah pencemaran sedikit demi sedikit. Salah ya. Yang keempat, membatasi penggunaan bahan kimia. Benar sekali sih, maksudnya masih benar, membatasi, tetapi tidak ada solusi untuk mencegah pencemaran itu ada. Pasti ada pencemaran, tapi hanya dalam taraf membatasi. Berarti salah. Yang benar adalah mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Jadi limbah pabrik tersebut diolah terlebih dahulu sehingga bisa dibuang dengan tidak mencemari atau meracuni lingkungan sekitar. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya tentang pemanasan global. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, mencairnya es di kutub. 2, terjadinya perubahan iklim. 3, suhu lingkungan menjadi sejuk. 4, berkurangnya flora dan fauna. 5, banyaknya tumbuhan baru. Soalnya yaitu
dari pemanasan global. Jadi dampaknya, dampak yang negatifnya ya. Yang pertama jelas mencairnya suhu es di kutub, terjadinya perubahan iklim, suhu lingkungan menjadi sejuk, jelas tidak, karena efek pemanasan global suhu di bumi menjadi semakin panas. Berkurangnya flora dan fauna, ya betul sekali, flora tumbuhan, fauna hewan akan berkurang, terutama tumbuhan dan hewan yang tinggal di daerah kutub, karena semakin panas salju semakin mencair, tempat atau habitat dia hidup itu tidak ada, jadi dia tidak bisa beradaptasi sehingga menjadi punah dan populasinya semakin berkurang. Banyaknya tumbuhan baru, jelas salah, karena dengan efek pemanasan global yang tadi, tumbuhan atau flora akan menjadi berkurang. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 1, 2, dan 4. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gas di bawah ini, ada di nitrogen oksida atau bahasa kimianya NO2, karbon dioksida CO2 yang tadi ya, ada oksigen atau O2, hidrogen, dan gas metana. Contoh gas rumah kaca ditunjukkan oleh nomor gas-gas yang menyebabkan rumah kaca. Ditunjukkan oleh nomor di nitrogen dioksida, ya. Karbon dioksida, iya. Oksigen tidak. Hidrogen juga tidak. Dan gas metana. Gas metana ini berasal dari peternakan atau pertanian. Kalau peternakan itu biasanya dari hasil gas-gas kotoran dari ternak seperti sapi, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan pemanasan global yang dinamakan sebagai gas metana. Jadi merupakan contoh gas efek rumah kaca yang benar adalah nomor 1, 2, dan 5. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Pembakaran hutan, 2. Peternakan, 3. Penggundulan hutan, 4. Penghemat listrik. Pernyataan yang termasuk penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor. Pembakaran hutan, jelas menimbulkan asap yang mengganggu atmosfer bumi. Peternakan juga iya, karena menghasilkan gas metana yang bisa merusak lapisan ozon. 3. Penggundulan hutan, iya, kenapa? Karena jika tidak ada pohon atau tanaman di hutan, gas-gas beracun seperti asap pabrik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya tidak dapat terserap dan diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Karena apa? Hutan menjadi gundul. Itu juga menyebabkan pemanasan global. Penghemat listrik, jelas tidak. Jadi nomor yang merupakan penyebab pemanasan global yaitu nomor 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tentang pencemaran lingkungan dan atau pemanasan global. Untuk menjaga lingkungan kita, kita dapat menerapkan pengolahan sampah dengan tindakan 3R. Yaitu apa artinya 3R? Yang pertama, reduce ya. Ini menggunakan ulang atau reduce itu artinya mengurangi penggunaan dari bahan-bahan yang kita pakai. Misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak plastik, ya kan berbahaya bagi lingkungan karena tidak dapat terurai. Jadi kita reduce, kita kurangi. Kemudian kita reuse itu artinya menggunakan kembali. Jadi misalnya saat kita berbelanja di pasar, kita tidak menggunakan plastik kantong kresek. Kita menggunakan tas terbuat dari kain yang bisa digunakan berulang-ulang. Itu namanya reuse, digunakan kembali. Recycle
didaur ulang. Jadi misalnya kita banyak botol-botol plastik yang tidak kita gunakan lagi, kita lakukan recycle, kita cacah lagi menjadi butiran-butiran plastik, kemudian kita bakar, kita olah lagi menjadi plastik yang baru. Itu namanya recycle atau daur ulang. Jadi 3R itu artinya yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer. Yang pertama, fungsinya melindungi bumi dari cahaya matahari. Bisa jadi melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Bisa jadi mengatur suhu bumi. Tidak. Sebagai pemantul gelombang radio. Juga tidak. Jadi yang benar antara dua ini, melindungi bumi dari cahaya matahari atau melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Jadi kira-kira yang berbahaya yang mana? Sinar cahaya matahari atau sinar ultraviolet? Yang sangat berbahaya yaitu sinar ultraviolet karena menyebabkan radiasi kepada bumi. Jadi jawabannya yang benar adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Masuk ke soal berikutnya tentang lapisan dari atmosfer ya. Perhatikan lapisan pada atmosfer berikut. Ada eksosfer, mesosfer, troposfer, stratosfer, dan termosfer. 5 lapisan atmosfer, tapi ini ditulis secara acak. Nah, tugas kita urutkan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah, jadi ini mengulang kembali lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, yaitu yang pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Ya. Jadi ada troposfer, kemudian stratosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, kemudian termosfer, dan eksosfer. Jadi yang pertama yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Itu urutan dari lapisan atmosfer bumi secara urut ya. Lanjut ke soal berikutnya, masih tentang lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer bumi merupakan campuran dari berbagai gas. Unsur yang paling banyak terdapat pada atmosfer bumi adalah, sudah saya jelaskan pada materi PowerPoint sebelumnya, bahwa atmosfer bumi itu 78% itu kandungannya adalah nitrogen. Jadi jawabannya adalah A, nitrogen. Sisanya yang kedua terbanyak adalah oksigen dan disusul oleh karbon dioksida. Jelas ya? Soal berikutnya masuk ke dalam tata surya, yaitu kumpulan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya dan berbagai benda ruang angkasa yang mengelilinginya disebut pengertian dari tata surya. Jawabannya tata surya. Lanjut. Ada sebuah soal seperti ini. Perhatikan ciri-ciri sebuah planet berikut ini. Yang pertama, merupakan sebuah planet terbesar, mempunyai cincin berwarna kemerah-merahan. Bidang edarnya antara Mars dan Saturnus. Nah, ini soalnya karakteristik planet Jupiter atau Jupiter. Ini gambarnya ya. Ditunjukkan oleh nomor berapa yang merupakan ciri-ciri dari planet Jupiter. Planet Jupiter planet terbesar. Bisa kalian lihat. Dari semua planet ini, planet Jupiter memang planet terbesar. Apakah planet Jupiter memiliki cincin? Oh, tidak. Cincin adalah merupakan bentuk dari planet Saturnus. Berwarna kemerah-merahan. Jelas tidak. Kemerah-merahan ini merupakan ciri-ciri dari planet Mars. Jika dilihat dari bumi,
planet Mars berwarna kemerah-merahan. Yang keempat, bidang edarnya antara Mars dan Jupiter. Ini planet Mars, ini Saturnus. Jadi Jupiter berada di antara Mars dan Saturnus. Benar. Berarti ciri-ciri yang benar adalah pada nomor 1 dan nomor 4. Ya. Jelas ya? Oke. Berikutnya, planet yang memiliki keadaan hampir mirip dengan bumi, tadi sudah saya singgung, kemudian memiliki lapisan atmosfer yang tipis, dan memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos, adalah ciri dari planet apa? Nah, pertama A, Merkurius. Merkurius itu letaknya paling dekat dengan matahari dan tidak ada kemiripan dengan bumi, jelas salah. Uranus, Neptunus letaknya juga terlalu jauh dari bumi sehingga tidak ada kemiripan dengan bumi. Dan yang benar adalah yang paling dekat dengan bumi, kemudian memiliki kemiripan dengan bumi dan memiliki 2 satelit, Deimos dan Phobos, yaitu planet Mars. Jelas ya? Soal berikutnya. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan roket. Nah, satelit buatan ini berfungsi untuk kepentingan penerbangan pesawat dan pelayaran. Jadi satelit ini memiliki banyak fungsi, bisa digunakan untuk radio, kemudian untuk pengecekan dan lain sebagainya ya, untuk pengecekan cuaca, pengecekan militer dan navigasi. Nah, ini jika berfungsi untuk kepentingan penerbangan dan pesawat terbang, itu dinamakan satelit apa? Kalau satelit komunikasi, ini gunanya untuk memberikan informasi televisi, atau kemudian sebagai pemancar radio, atau sebagai pemancar jaringan untuk telepon seluler, itu komunikasi. Kalau militer bisa digunakan untuk strategi peperangan. Ya. Nah, ini navigasi. Navigasi ini untuk menentukan arah. Arah bagi siapa? Bagi pesawat terbang dan bagi kapal laut yang berlayar. Menentukannya lewat satelit. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, untuk navigasi, karena untuk kepentingan pesawat dan pelayaran. Sedangkan kalau meteorologi ini untuk cuaca. Jadi misalnya untuk menentukan besok akan turun hujan atau apa, bisa diprediksi melalui satelit, yaitu namanya satelit meteorologi. Tetapi ini soalnya untuk kepentingan penerbangan dan pelayaran, namanya satelit navigasi. Jelas ya? Ya, itu tadi soal yang terakhir untuk latihan pembelajaran kalian. Jadi nanti ada 6 bab yang harus kalian pelajari dalam latihan soal ini. Bisa lihat di Google atau di lain sebagainya untuk pembelajaran, atau lewat LKS juga bisa. Terima kasih kalian sudah menonton video dari saya. Selamat belajar, jangan lupa untuk klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.